Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Lia Oki Handini, Maulida Fajriyati Fatimatu Zuhro, dan Muhrizal Nur Ihsanto. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul pendekatan historitas dalam studi Islam. Nah, yang pertama yaitu apa sih yang dimaksud dengan historitas? Secara etimologi, historitas artinya sejarah atau peristiwa. Secara terminologi, berarti suatu ilmu yang membahas berbagai peristiwa atau gejala dalam memperhatikan unsur tempat, waktu, objek, latar belakang, dan pelaku dari masyarakat tersebut. Metode historitas ini sangat dibutuhkan dalam memahami Islam, karena Islam itu sendiri turun dalam situasi yang konkret, bahkan sangat berhubungan dengan kondisi sosial masyarakat. Nah, dari pengertian demikian, kita dapat mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sejarah Islam yaitu peristiwa atau kejadian yang terjadi dan berkaitan dengan ajaran Islam. Di antara cangkupannya itu ada perkembangan dan penyebarannya. Tokoh-tokoh yang melakukan pengembangan dan penyebaran agama Islam tersebut dicapai umat Islam dalam berbagai bidang, seperti dalam bidang pengetahuan agama dan umum, kebudayaan, arsitektur, politik, pemerintahan, peperangan, pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya. Islam. Munculnya istilah studi Islam yang di dunia barat dikenal dengan Islam Studies dan dirasa Islamiyah di dunia Islam. Walaupun secara realitas studi Islam keberadaannya tidak terbantahkan, namun di kalangan ahli masih terdapat perdebatan sekitar permasalahan studi Islam dapat dimasukkan dalam bidang ilmu pengetahuan. Mengingat sifat dan karakteristik antara ilmu pengetahuan dan agama berbeda. Studi Islam pada masa awal Nabi Muhammad SAW dan para sahabat itu dilakukan di masjid. Pusat-pusat studi Islam seperti yang diungkapkan oleh Ahmad Amin itu berada di Hijaz, berpusat di kota Mekah dan Madinah. Di Irak berpusat di Basra dan Kufah serta Damaskus. Pada masa pemerintahan Abbasiyah, studi Islam berpusat di Baghdad, Bait al-Hikmah. Sedangkan pada pemerintahan Islam di Spanyol dipusatkan di Universitas Cordova. Di Mesir berpusat di Universitas Al-Azhar yang didirikan oleh dinasti Fatimiyah dari kalangan Syiah. Dan sekarang ini studi Islam berkembang hampir di seluruh dunia atau seluruh negara, baik Islam maupun bukan Islam. Islam memang menarik untuk dijadikan sebagai objek kajian. Dalam mengkaji Islam, tentu saja harus berpedoman pada dua sumber otentiknya, yakni Al-Quran dan Al-Hadis. Studi Islam sebagai sebuah disiplin ilmu tersendiri sangat terkait erat dengan persoalan, metode, dan pendekatan yang akan dipakai dalam melakukan pengajian terhadapnya. Pendekatan adalah usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Beberapa pendekatan dalam studi Islam diantaranya yaitu pendekatan teologis normatif, antropologis, sosiologis, filosofis, psikologis, ideologis komprehensif, dan historis. 3. Pendekatan historis dalam studi Islam. Istilah sejarah berasal dari bahasa Arab sajarah yang artinya pohon. Sejarawan Indonesia seperti Sartono Kartodirjo dalam pendekatan ilmu sosial
Dalam metodologi sejarah membagi pengertian sejarah pada pengertian subjektif dan objektif. Pertama, sejarah dalam arti subjektif adalah suatu konstruk, yakni bentuk uraian atau cerita. Uraian atau cerita itu merupakan suatu kesatuan atau unit yang mencakup fakta-fakta terkait rangkaian untuk menggambarkan suatu gejala sejarah, baik proses maupun struktur. Kedua, sejarah dalam arti objektif adalah menunjukkan kejadian atau peristiwa itu sendiri, yakni proses sejarah dalam aktualitasnya. Kejadian yang sekali terjadi tidak dapat diulang atau terulang kembali. Pendekatan historis merupakan penelaahan serta sumber-sumber lain yang berisi informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis. Maka dapat dikatakan bahwa pendekatan historis dalam kajian Islam adalah suatu usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam tentang seluk-beluk atau hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, baik berhubungan dengan ajaran, sejarah maupun praktikum-praktikum pelaksanaan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari sepanjang sejarahnya. Pendekatan kesejarahan sangat dibutuhkan dalam studi Islam karena Islam datang kepada seluruh manusia dalam situasi yang berkaitan dengan kondisi sosial kemasyarakatannya masing-masing, yaitu bagaimana melakukan pengkajian terhadap berbagai studi keislaman dengan menggunakan pendekatan historis sebagai salah satu alat metodologi untuk menyatakan kebenaran dari objek kajian itu. Melalui pendekatan sejarah, seseorang diajak untuk memasuki keadaan yang sebenarnya berkenan dengan penerapan suatu peristiwa. Dari sini, maka seseorang tidak akan memahami agama keluar dari konteks historisnya, karena pemahaman yang keluar dari konteks historis akan dapat menyesatkan. Seseorang yang ingin memahami Al-Quran secara benar, misalnya, yang bersangkutan harus memahami sejarah turunnya Al-Quran atau kejadian-kejadian yang mengiringi turunnya Al-Quran. Mengingat begitu besar peranan pendekatan historis ini, maka diharapkan akan melahirkan semangat keilmuan untuk meneliti lebih lanjut beberapa peristiwa yang ada hubungannya, terutama dalam kajian Islam di berbagai disiplin ilmu. Diharapkan dari penemuan-penemuan ini akan lebih membuka tabir kedinamisan dalam mengamalkan ajaran murni ini dalam kehidupan yang lebih layak, sesuai dengan kehendak syar'a. Mengingat pendekatan historis memiliki cara tersendiri dalam melihat masa lalu guna menata masa sekarang dan akan datang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah-salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.